Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai pendalaman Alkitab kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami berkumpul kembali melalui pertemuan virtual ini Tuhan. Kami mau belajar lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami semua supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, semakin mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kami bertindak hati-hati dan kami tidak melukai hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, tema kita malam hari ini yaitu teologia versus mengenal Allah. Teologia ini adalah pengetahuan tentang Allah. Jadi kalau orang sekolah teologia berarti dia belajar atau mempelajari secara keseluruhan tentang Allah. Jadi teologia versus dengan mengenal Allah. Apakah kalau seseorang belajar teologia sudah dipastikan dia mengenal Allah? Ini sebuah pertanyaan. Tentu kita harus mempelajari secara mendalam. Karena tanpa teologia pun kita tidak bisa mengenal Allah. Tetapi pengetahuan teologia saja itu tidak menjamin bahwa seseorang itu bisa mengenal Allah. Kita beruntung ya, kita berada di GSKI, di Rehoboth, di mana gereja kita ini menekankan pengajaran. Gembala senior kita Pak Era selalu menekankan hal-hal yang bersifat pengajaran. Beliau punya moto, gereja harus menjadi sebuah sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran. Tentu hal ini harus direspon dengan benar ya. Jangan mentang-mentang kita orang GSKI, kita orang Rehoboth, merasa bangga, merasa hebat, punya pengetahuan tentang Allah lebih dari rata-rata orang percaya lainnya. Kita tidak bisa berbangga hati atau menonjolkan, kita memiliki pemahaman lebih dari orang lain, pengetahuan teologi yang baik. Karena teologi adalah ilmu pengetahuan tentang Allah. Hal ini berbeda dengan mengenal Allah. Ya. Pengetahuan tentang Allah itu hal yang berbeda dengan mengenal Allah. Seorang lulusan sekolah tinggi teologi sekalipun, kalau ilmu teologianya tidak diimbangi dengan pergaulan dengan Allah setiap hari, maka itu kan menjadi fasik. Fasik itu tidak takut Tuhan, mengerti kebenaran tetapi tidak menghidupi kebenaran itu sendiri. Jadi nanti seperti orang fasik, ahli Taurat, hukum ahli ya, hukum Taurat itu, ahli Taurat itu ya. Banyak mengerti kebenaran tapi tidak melakukannya. Cakap berdebat soal Tuhan, tetapi karakternya tidak mencerminkan bahwa ia adalah seorang juru bicara Allah. Kan kalau seorang pendeta ini kan sebetulnya tugasnya itu adalah menjadi juru bicara Allah gitu ya. Harus bisa menyampaikan isi hati Tuhan buat jemaatnya. Memang di dalamnya terkandung teologianya gitu. Pengetahuan tentang Allahnya terkandung di situ. Tetapi bukan cuma itu. Karena kalau cuma mengajarkan tentang ilmu tentang Allah itu nanti akan menjadi sebuah pengetahuan dinalar saja. Tetapi di dalam pengalamannya itu jadi kosong. Banyak orang yang
hanya mengerti bahwa oh Tuhan itu dikonsepkan dalam pikirannya. Oh Tuhan itu Allah Maha Besar. Oh Tuhan pencipta langit dan bumi, kasih dan kuasanya tidak berubah. Hanya diyakini sampai di situ saja, tetapi dialami tidak. Misalnya kalau kita menghayati soal doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, begitu ya. Mengalami nggak dia bahwa dia hidup dalam pemerintahan Allah setiap hari? Nah ini kan bukan hal yang mudah gitu. Apakah kita hidup dalam pemerintahan Allah sehingga kita bertindak hati-hati, sehingga kita tidak melukai hati Tuhan? Setiap apapun yang kita lakukan, baik yang kita ucapkan, pikirkan, kita lakukan, itu harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Nah, ini baru kita bisa bilang jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, atau datanglah kerajaanmu. Itu baru kita bisa bilang begitu. Kalau enggak ya kita itu menjadi sebuah slogan aja. Doa Bapa kami itu hanya menjadi sebuah mantra begitu. Kebanyakan kita ini tidak menghayati bahwa Tuhan itu hidup, sehingga kita tidak mengenalnya dengan baik. Itu sebabnya banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan itu, orang percaya, hidupnya itu tidak mencerminkan anak-anak Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan. Itu nampak dari cara dia berbicara atau cara dia menulis sesuatu di media sosial, mengumbar kebencian. Waduh, tidak segan-segan menjatuhkan orang lain, menyerang orang lain dari media sosial. Itu secara etika saja sudah tidak kelihatan atau tidak mewakili pikiran dan perasaan Tuhan gitu. Kalau kita baca di Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, orang Farisi itu kan dalam hal melakukan hukum Taurat, wah itu sangat luar biasa, ketatnya sangat luar biasa. Mereka tuh orang-orang yang moralis, sangat menjunjung tinggi moral. Nah kalau orang begini secara moral tuh baik, bahkan dikatakan sangat baik, nah kita tuh dituntut lebih dari itu. Jika hidup keagamaanmu, itu di teks aslinya ditulis di Kaiosune. Di Kaiosune itu kebenaran dalam arti perbuatan sehari-hari di Kaiosune. Jadi hidupnya harus benar dalam hal perbuatan sehari-hari. Nah, jadi perbuatannya tuh harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi harus di atas standar moral kebaikan manusia. Nah, kalau standar moral saja sudah tidak baik, boro-boro kita mau ngomong sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, jauh, nggak nyampe. Semua itu menunjukkan bahwa mereka hanya memiliki pengetahuan tentang Tuhan atau hanya bisa berteologia, tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan yang dialami itu akan nampak kalau seseorang setiap hari bergumul dengan Tuhan, seperti yang sering himbau oleh Pak Eras dan kami hamba-hamba Tuhan yang sering kali menghimbau, minimal 30 menit sehari. Kalau yang sudah terbiasa berdoa itu 30 menit itu tidak cukup. Coba nanti tanya ke Sita ya, nggak cukup.
Bisa berjam-jam kalau udah di hadapan Tuhan itu, waduh, nggak rasa itu. Tapi oke lah, buat jemaat yang belum terbiasa, 30 menit itu juga terasa lama. Karena baru berdoa 5 menit sudah habis, mau ngomong apa lagi gitu kan. Karena belum terbiasa. Padahal sebetulnya kalau kita berdoa itu kan berdialog dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, bukan kita menyampaikan daftar permintaan. Tuhan, si ini sakit, tolong sembuhkan. Tuhan, berkati bapakku, berkati istriku, berkati anak-anakku, semuanya biar lancar, sekolahnya pintar. Udah ngomong begitu mas, sebentaran juga habis gitu. Tetapi berdoa itu harus berdialog, harus ada interaksi, harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Itu baru berdoa yang benar. Nah, kalau seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, itu akan nampak dalam perbuatannya, dalam perilakunya. Orang yang takut akan Tuhan itu pasti kelihatan kesalehannya, tidak mudah berbuat dosa. Karena dia yakin ketika dia menjalani hidup sehari-hari, dia ingat, wah Tuhan ada di mana-mana. Kalau zaman sekarang tuh ada candid kamera. Candid kamera itu kamera tersembunyi yang ngikutin kemana kita jalan, diikutin terus. Kalau kita menghayati kehadiran Tuhan kan begitu. Tuhan ada di mana-mana. Kan memang benar Tuhan ada di mana-mana. Cuman kitanya aja yang tidak menghayati. Jadi kita ngerasa nggak ada Tuhan. Aman. Tuhan kan ada di gereja. Begitu keluar dari gereja suka-suka akulah. Mau marah-marah. Mau berbuat dosa. Itu tidak menghayati kehadiran Tuhan. Itu berbahaya. Walaupun tiap minggu ke gereja kasih perpuluhan, nanti akhir hidupnya Tuhan akan bilang, aku tidak kenal kamu. Kamu yang berbuat jahat. Waduh, mengerikan sekali. Jadi akan nampak kesalehannya, kesantunannya, mengalah. Ketika difitnah orang, mengalah. Tidak menyerang orang lain. Waduh, difitnah di media sosial itu kan menjatuhkan nama baik. Itu kalau orang yang tidak memiliki kehidupan yang bergaul dengan Tuhan, pasti diserang balik, pasti akan menyerang balik gitu maksudnya. Nah, kita harus belajar seperti Tuhan Yesus, difitnah, diam, dicaci maki, diam, diolok-olok, diam. Aduh, saya pikir-pikir ketika Tuhan Yesus disalib itu ya, jika engkau raja, engkau menyelamatkan kami, engkau menyelamatkan diri sendiri nggak bisa. Kalau memang bisa turun, waduh dihina begitu ya. Itu kalau egonya naik begitu, Tuhan Yesus turun beneran tuh di sentil itu prajurit-prajurit juga mati itu. Tapi gagal. Tuhan Yesus akan jadi gagal menyelamatkan kita ketika dia turun dari salib. Aduh, Tuhan Yesus tetap gitu ya. Diolok-olok ya diem. Difitnah diem. Nah, kita mesti belajar memiliki karakter seperti itu. Pak Eras itu kan kalau di media sosial kan dibulinya habis-habisan kan. Tapi tidak membalas. Itu harus kita ikuti. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sekarang orang berbuat jahat tuh dari media sosial. Pembunuhan karakter. Waduh. Nah, seharusnya kita dalam hidup bersosial media ini kita harus memberi dampak yang positif bagi orang-orang sekitar kita. Itu adalah sebuah prestasi kehidupan percaya bagi sesamanya. Memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, bukan mencaci maki, menggumar kebencian. Waduh. Jangan sampai kita terbawa dengan situasi yang makin hari dunia ini makin fasik ya. Makin tidak takut Tuhan. Makin tidak peduli, bodoh amat ada Tuhan ada enggak. Waduh. Jangan sampai kita terbawa seperti itu. Temukan Tuhan dan cari wajah Tuhan setiap pagi di dalam doa pribadi kita. Nah, masalahnya Tuhan itu seperti yang Pak Eras
sering ungkapkan, Tuhan itu seringkali senyap, seperti tidak ada. Seperti tidak ada ya, saya pakai kata seperti tidak ada gitu. Kita berdoa, Tuhan kok kita nggak rasa ya hadirat Tuhan ya. Nah, setiap kali saya juga begitu. Tetapi saya percaya itu adalah sebuah ujian, sebuah ujian untuk kesabaran dan ketekunan kita untuk kita mencari Tuhan. Tuhan kan lihat dari surga. Itu si David tekun nggak ya? Aku diamin dulu deh, biarinin aja. Setengah jam biar nggak nampak. Aku mau lihat dia tekun nggak tuh. Hari ini Tuhan nggak memunculkan tidak muncul, besok didiamin lagi, besoknya lagi didiamin lagi. Aku mau lihat dia masih tetap mencari aku nggak. Nah, kalau begitu, kalau kita nggak tekun, kita bilang Tuhan nggak ada. Selesai sudah, nggak ketemu kita sama Tuhan. Tapi kalau kita bertekun, masa Tuhan nggak muncul, atau Tuhan nggak nampak, atau Tuhan tidak ditemui, masa begitu kan enggak. Atau mungkin hati kita yang belum bersih, banyak faktornya. Kalau hati kita nggak bersih, kita masih cinta dunia, itu juga sulit. Itu yang membuat kita nih nggak bisa connect. Ibarat kita punya handphone, itu nggak bisa connect dengan lawan bicara kita gitu. Padahal sinyalnya ada, karena handphonenya rusak. Atau kalau diibaratkan yang lain itu misalnya televisi ya, itu kan ada siaran ya dari TVRI atau dari stasiun TV yang lain. Itu kan di udara sekitar kita ini kan ada gelombang elektromagnetik, ada siarannya. Dimanapun kita taruh TV itu, di kamar, di ruang tamu, di ruang tengah, kita simpan dimanapun dia bisa menangkap, asal TV-nya nggak rusak. Tapi kalau TV-nya rusak ya nggak dapat siarannya. Nah sama kalau kita juga ya, Tuhan itu bisa berbicara dengan kita, tetapi kalau hati kita ini tidak diarahkan ke Tuhan, atau frekuensinya nggak pas, itu yang nggak ketemu, nggak keluar gambarnya, siarannya nggak ketemu. Kalau kita mencintai dunia, kita berharap bakal mendapatkan kebahagiaan dari dunia, ya nggak ketemu juga, nggak bisa connect sama Tuhan. Makanya harus dengan hati yang bersih, harus tidak mencintai dunia, sabar, tekun, mencari Tuhan, pasti bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan dalam penghayatan yang benar akan kehadiran Allah. Kita tidak akan terjebak dengan kepuasan mencari pengetahuan tentang Allah tanpa mengalaminya. Ya, kita jangan sampai terjebak, kita nih orang Rehoboth, banyak pengetahuannya, banyak pemahaman teologianya banyak, karena gereja kita adalah gereja yang menekankan pengajaran, misalnya seperti itu. Kita jangan sampai terjebak di situ. Rugi kita, itu hanya pengetahuan tentang Allah atau teologianya saja. Makanya harus diimbangi dengan perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam setiap saat. Nah, Allah yang sepertinya Allah yang senyap itu tidak jadi senyap. Setelah terbukti bahwa kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan juga pasti akan berbicara dengan secara aktif dengan kita. Sehingga kita bisa menemukan keindahan Tuhan ketika kita berinteraksi dengan Tuhan. Dan kalau kita menemukan keindahan Tuhan, maka kita tidak ingin lagi menoleh ke belakang. Tidak ingin lagi melihat keindahan dunia, atau tidak mudah disilaukan oleh gemerlapnya dunia gitu. Karena kita sudah mengecap keindahan Tuhan. Nah, tentu ini kalau tidak dialami, tentu ini akan menjadi sebuah kalimat yang tidak bermakna. Tetapi ketika kita mengalaminya, oh iya benar ya, yang dikatakan Pak Eras ternyata benar. Oh ternyata yang dikatakan
Pak David ini ternyata benar. Nah ini masalahnya harus dialami. Kalau tidak dialami hanya dengar ikut PA, dengar khotbah Pak Eras di YouTube gitu, itu nggak bakal bisa mengubah hidup kita. Saya pikir-pikir ya, dengan adanya COVID-19 ini, atau dengan bahasa lain, dengan diizinkannya COVID ini melanda seluruh dunia, seharusnya ini memicu kita atau mendorong kita untuk mencari Tuhan itu lebih sungguh-sungguh. Tadi kita baru cerita-cerita, ya aduh, kena COVID, mati. Sini kena COVID, mati. Baru aja ada pendeta, saya nggak tahu kena COVID apa enggak itu. Meninggal. Waduh, mau tua, mau muda. Harusnya ini, kalau kita berpikir dan kita renungkan baik-baik, harusnya ini memicu kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena kita nggak boleh mati sebelum kita ketemu Tuhan. Kita harus menemukan Tuhan. Kalau kita dalam keadaan tidak berdamai dengan Tuhan, terus kita mati, wah celaka itu. Yang jemput pasti bukan Tuhan. Itu pasti iblis yang mengklaim, ini kan milikku, kenapa Tuhan yang jemput? Wah pasti itu ribut tuh. Tapi kalau kita setiap hari bergaul dengan Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan mengklaim ini anakku, kau tidak berhak. Wah begitu. Jadi yang ketika kita mati pun Tuhan yang jemput kita. Jadi tidak ada lagi kepemilikan dari iblis itu. Makanya kita harus benar-benar bertumbuh iman kita dan kita bergaul dengan Tuhan setiap hari sehingga kita ini benar-benar dikenal Tuhan. Jangan sampai seperti yang Paulus bilang, setelah aku melayani, aku ditolak Tuhan. Wah itu kondisi yang mengerikan. Paulus berkorban, menginjil keliling Asia, sehingga dia bisa berkata gitu, jangan sampai setelah aku melayani, aku juga ditolak Tuhan. Makanya yang dipersoalkan adalah bagaimana dia berubah, bertumbuh, karakternya memiliki karakter Kristus, berkodrat ilahi. Nah ini yang kita perlu tekankan adalah bahwa selain kita belajar memahami Tuhan, kita pun harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Supaya pengetahuan teologi yang kita miliki itu mengubah hidup kita. Kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu pengetahuan teologi yang kita miliki itu tidak mengubah hidup kita, sehingga kita akan tetap seperti manusia lama kita, manusia yang berkodrat dosa, tidak berubah menjadi manusia berkodrat ilahi. Tugas kita kan cuma itu, bagaimana manusia yang berkodrat dosa ini berubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dari yang hidupnya suka-suka diri sendiri, apa yang kita mau kita lakukan, sekarang kita menjadi manusia yang mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Cuma itu aja. Kekristenan itu kan begitu. Keselamatan itu kan cuma itu aja. Sehingga perbuatan kita ini nyata lewat kehidupan sehari-hari, kita memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita bukan jadi batu sandungan, tetapi kita jadi berkat. Oh, ternyata Bapak itu baik ya, tidak menyakiti, atau istilahnya tuh tidak berduri begitu. Nah, Bapak Ibu, saya kira itu saja yang saya paparkan. Kiranya Tuhan memberi kita pertolongan untuk supaya kita bisa bertumbuh terus sempurna dengan pengetahuan tentang Allah yang kita miliki. Kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari dan supaya kita makin disempurnakan. Oke. Mungkin masing-masing kita ini punya pengalaman yang berbeda dalam
dalam berjuang untuk kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin dari hal-hal kecil kita belajar bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan. Nah, ini kita boleh sharing masing-masing. Silakan Bapak Ibu kalau mau sharing. Saya kira ini pasti akan memberkati kita semua gitu, dari pengalaman bagaimana berinteraksi dengan Tuhan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Arasman udah buka mic ini, sepertinya mau sharing. Silakan Pak. Ya, saya coba merespon. Jadi saya bukan menambahi ya, bukan karena sudah bagus kok, nggak ada yang perlu ditambahin. Jadi saya cuma merespon yang tadi disampaikan sama Pak David Adam. Tadi Pak David menyebutkan kita harus bertumbuh gitu Pak. Ini saya menarik bagi saya, kenapa lagi di tahun baru ini, tahun 2021 yang banyak dilema di tahun kemarin, nggak tahu bagaimana kedepannya nanti. Jadi saya garis bawahi itu kita harus bertumbuh gitu Pak. Jadi kalau kekristenan kita tidak bertumbuh itu sangat berbahaya. Lebih baik sebenarnya tidak jadi Kristen. Tapi banyak sekali itu orang-orang Kristen tidak menyadari dia itu bertumbuh atau tidak. Jadi parameternya apa itu kita bertumbuh atau tidak? Bagaimana kita tahu bertumbuh atau tidak? Kalau boleh saya memberikan beberapa parameter saja. Kalau saya lihat saya gitu Pak ya, apakah saya bertumbuh atau tidak? Simpel saja. Salah satu adalah apakah jam doa kita dari tahun ke tahun itu naik atau tidak? Kalau tidak naik, itu sudah pasti tidak bertumbuh. Karena masalah makin banyak, problem makin banyak, cari duit nggak seperti dulu lagi, kebutuhan makin banyak. Itu. Terus satu lagi, bagaimana kita merespon kalau ada masalah? Kalau penanganan kita masalah yang sama misalnya dengan 3 tahun yang lalu, dengan setahun yang lalu, dengan yang sekarang sama, ya berarti kita nggak bertumbuh. Contohnya, kalau misalnya ada orang utang sama kita nggak bayar, kalau saya misalnya yang punya toko gitu, kalau 10 tahun yang lalu saya ultimatum itu, kalau nggak mau ya saya bikin dengan cara legal hukum gitu. Tapi 2 tahun yang lalu udah berbeda, setahun yang lalu kalau sekarang gimana? Itu kalau mestinya masih sama itu nggak bertumbuh menurut saya sih. Itu salah satu perimeternya. Terus bagaimana kita merespon semua kebenaran firman Allah? Apakah kita terima lalu begitu saja atau nggak ada bekasnya gitu, nggak ada jejaknya di dalam goresan hidup kita? Ya kalau hanya biasa-biasa saja itu sebenarnya nggak bertumbuh dan itu sangat berbahaya gitu Pak. Jadi saya garis bawahi kita bertumbuh itu tadi itu sangat penting sekali Pak, sangat penting sekali karena itu sangat menentukan masa depan kekekalan kita dan demikian juga keluarga kita gitu. Ya itu saja Pak, mungkin respon dari saya. Terima kasih Pak. Saya masih OTW ini Pak, masih hujan. Masih hujan, masih di jalan ya? Iya, masih jalan Pak ya. Tapi sinyal bisa diterima dengan baik. Ya bisa Pak, bisa suara masih bagus ya. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Pak Rasman. Memang benar ya, kita bertumbuh itu kan harus ada patokannya gitu. Ya salah satunya itu, kalau saya simpulkan itu, kalau orang bertumbuh tuh makin lama makin hidup kudus, makin suci, makin takut Tuhan gitu loh. Dulu kita nggak peduli Tuhan kok, kita mau gini mau gitu, bodoh amat, Tuhan kan jauh, Tuhan kan ada di gereja hari Minggu doang. Kalau kita di luar gereja kita udah itu kan hak aku loh, aku mau gini mau gitu terserah. Termasuk konsep perpuluhan itu juga sebetulnya itu membangun konsep yang salah ya. Dulu saya pikir perpuluhan pokoknya saya dapat gaji 100.000, 10.000 saya kasih ke gereja. Selesai ya Tuhan jangan lagi lebih ya, sisanya 90 itu hak aku loh. Nah, gereja ngajarin nggak yang 90% dipakai apa? Tidak, itu masalahnya. Dia pakai rusak, dia pakai hal-hal negatif, rusak hidupnya. Itu masalahnya konsep perpuluhan itu jadi salah.
Bukannya nggak boleh kasih perpuluhan, masalah itu jadi merusak bangunan berpikir. Tapi sebetulnya kan bukan itu. Semua hak itu, semua uang yang kita miliki itu adalah Tuhan punya. Kita harus kelola. Kalau Tuhan suruh kasih 10% buat gereja, ya kasihlah. Kalau Tuhan suruh kasih semua, ya kasihlah. Tapi kan Tuhan nggak begitu kan, kita dikasih hikmat bagaimana kita mengelola uang. Tapi semua itu milik Tuhan. Hidup kita aja milik Tuhan, jangan uang. Nah itu, jadi makin hari itu makin kudus, makin suci, makin takut Tuhan, makin menghormati Tuhan, itu patokannya. Itu harus bertumbuh. Kelihatannya Pak Agus Hamonangan mau menambahkan, sudah angkat tangan nih. Silakan Pak Agus. Agus. Oh. Oke, mungkin yang lain silakan kalau mau menambahkan atau mau sharing bagaimana pengalaman perjumpaannya dengan Tuhan. Mungkin Bu Rosita dulu, silakan Bu. Tadi mengenai pengenalan dengan Tuhan itu ya, kita bisa mengenal Tuhan dengan benar jikalau kita tekun menekuni firman Tuhan. Kalau enggak, kita enggak mengenal Tuhan kalau kita tidak bertekun di dalam firman Tuhan. Dan supaya kita bertumbuh di dalam kita setelah mengenal Tuhan lewat firman-Nya, nah supaya kita bertumbuh, ya menghidupi firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kalau enggak kita responi, kita hidupi, ya pasti enggak akan bertumbuh. Memang itu suatu hal yang sangat penting memang menurut saya sih Pak. Jadi kita gumulin firman Tuhan apa yang Tuhan mau ya dalam hidup saya ya, gitu. Dan sudah kita tahu lewat firman-Nya, ya kita ini kan kita lakukan. Makanya kalau seperti Bapak bilang tadi tuh, ini ya, setelah tadi Pak David bilang orang berbuat jahat, ya kita jangan balas dengan orang jangan jahat seperti yang suka di media sosial itu kan Pak, kan yang firman Tuhan mengatakan ya jangan, kalau kamu mengenal aku ya kamu jangan balas dengan begitu seperti itu Pak. Matius 5 dikatakan kalau kamu hanya berbuat di Matius 5 Pak, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah pun berbuat demikian, itu suatu hal yang ini sekali ciri orang yang kenal Allah sungguh-sungguh. Kedengaran ya Pak ya? Ya agak putus-putus Bu. Ya coba diulangi Bu ayatnya tadi. Ya seperti yang Pak David katakan itu kan, bahwa seperti misalnya di media sosial orang berkata yang pokoknya berbuat jahat gitu ya dengan perkataannya. Ya harusnya sebagai kita orang yang mengenal Allah, kita nggak membalas dengan jahat. Kalau kita membalas dengan yang jahat, dikatakan di dalam Matius 5 ayat 47, orang yang tidak mengenal aku berbuat demikian, kata firman Tuhan Pak. Matius 5 ayat 47. Ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi, oh ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Sebagai orang yang katanya kita mengenal firman Tuhan, mengenal Allah, artinya berarti kita nggak boleh balas dengan perbuatan yang jahatnya, atau kita hanya berbuat baik kepada orang hanya berbuat baik saja diinginkan ke kita. Jadi itu salah satu faktor untuk bertumbuh. Kalau kita nggak mau merespon itu, melakukannya, ya nggak akan bertumbuh memang sampai bertahun-tahun juga, walaupun kita terus bertekun dalam firman Tuhan Pak. Makanya ini yang ya, Bu, ini yang pernah saya alami. Jadi orang berbuat jahat, oh enggak, firman Tuhan bilang begini ya, enggak boleh ya. Akhirnya ya Tuhan, aku ampuni orang itu. Akhirnya ada timbul rasa begitu pada saat kita berinteraksi dengan Tuhan, pada saat kita berdoa, kita berteduh gitu ya. Kita mengingat kesalahan orang itu. Itu satu faktor untuk membuat kita, ya Tuhan, ampuni orang itu, baru bisa timbul kata ampunin orang itu, benar Pak. Ya, yang menurut ini saya, pengalaman saya ini Pak.
Ya, memang menghidupi Tuhan atau menuruti perintah Tuhan itu kan seringkali bertentangan dengan kehendak kita ya. Jadi orang berbuat jahat, kita tuh cenderung tuh untuk membalas gitu. Tapi ketika Tuhan suruh mengampuni, waduh, ini kan kita rasanya seperti di apa ya? Ada kekesalan itu, ganjal. Tapi ketika kita belajar melepaskan pengampunan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sekali mungkin gagal, 2 kali gagal, nanti tapi lama-lama pasti bisa gitu. Itu memang pergumulan. Karena Tuhan, itulah cara Tuhan membentuk kita ya. Tuhan kan tidak mengubah kita tuh secara mistik, tiba-tiba jadi orang sabar itu enggak. Tapi lewat peristiwa itu. Dan peristiwa kehidupan itu sehingga kita tuh terbentuk, sehingga kita bisa berkarakter seperti Kristus. Kalau enggak ya nggak bisa. Supaya kita kuat ya kita harus dekat sama Tuhan lewat doa tiap pagi, lewat baca kitab, lewat dengerin khotbah-khotbah di Truth ID, sekali datang gitu ya. Itu baru kita bisa bertumbuh dan berubah. Kalau nggak bisa. Jangan harap kalau kita berdoa Tuhan ubahkan aku gitu ya, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Terus kita merasa sudah berubah gitu. Kita sudah berdoa begitu, kita merasa sudah berubah. Pasti belum berubah. Karena perubahan itu lewat peristiwa kehidupan, yang kita difitnah, yang kita disakiti, yang kita dikecewakan, itu yang mengubah kita. Kalau nggak bisa. Oke, terima kasih Bu Rosita. Mungkin bapak-bapak yang lain mau sharing, silakan. Mas Dan mungkin mau cerita atau Pak Agus dulu? Ya Pak. Ya, Pak Agus, silakan Pak Agus. Ya, salam semuanya. Pergumulannya juga berat nih ya di tengah-tengah manusia yang gila semua ya. Iya. Ya, ada 2 hal mungkin Pak yang mau saya sharing juga. Ya. Ini ya mohon maaf juga datangnya tadi masuknya agak telat. Oh ya. Jadi 2 hal ini sebelum masuk ke perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhan, ya sesuai judul kita yang teologi ya. Pertama saya mau sharing mengenai, jadi ini mungkin bicara bukan siapa-siapa, katakanlah mungkin dalam lingkungan saya gitu ya. Dalam lingkungan saya ada yang beranggapan bahwasannya tadi saya menyangkut ke pertumbuhan yang dikatakan oleh Pak Rasman. Jadi dia sepertinya ya sangat berharap besar kita itu bertumbuh dengan berbuat. Bertumbuh dengan berbuat artinya bahwasanya kalau kita memang katakanlah merasa kasihan dengan seseorang, ya kita bantu dia gitu. Berbuat tentunya dengan kenyataan gitu ya. Dan jadi bukan hanya sekedar kita menyatakan kita diajarkan mengasihi, diajarkan menolong sesama gitu ya. Tapi yang dia lihat, yang saya bilang tadi ada orang di lingkungan saya, dia selalu hampir hari demi hari menyampaikan, seringkali menemukan teman-teman nih orang Kristen kalau sudah bicara mengenai pertumbuhan, mengenai karakter orang Kristen gitu kan, selalu disampaikan hal-hal yang sifatnya pasif gitu, pasif atau kalau orang bilang normatif, ya hanya omongan aja lah mungkin ya bahasa gampangnya. Tapi pada saat kita misalkan nih sudah tahu kita usahanya kecil, kemudian orang itu datang mintanya gratis gitu-gitu kan. Nah,
Jadi lama-lama saya melihat justru yang saya beranggapan kayaknya orang yang saya bilang tadi malah kepahitan. Kepahitan artinya bukan hanya terhadap dianya dalam tanda petik tidak diberikan berkat oleh Tuhan, tetapi itu juga dia merasa kok sesama orang Kristen jarang saya ditolong, jarang saya diperhatikan gitu. Seperti contoh ya hal yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan mampir ke tempat saya, mampir di tempat orang ya traktir kemudian bayar dengan bayaran yang lumayan besar gitu ya. Giliran ke tempat saya kadang-kadang uangnya pas-pasan gitu kan, uangnya pas-pasan, dan jadi dia membanding-bandingkan ke saya nggak ini gitu, ke saya nggak ada pemberian berkat, ke orang lain ya lebih banyak memberikan berkat atau perhatian. Nah itu tadi Pak, saya jadi berpikir ya pertumbuhan memang kita harus ini juga berbuat gitu loh. Berbuat artinya memang kalau tadi disampaikan ke Pak Rasman, kalau ada peningkatan, saya sendiri sih merasakan ya kalau masuk ke pertemuan dengan Allah gitu ya, perjumpaan dengan Allah, saya merosot gitu loh. Merosot kadangkala misalkan untuk doa pagi, hal yang biasa harusnya kita lakukan, saya seringkali secara tidak sengaja mencari-cari alasan supaya itu cuman 5 menit, cuman 10 menit gitu kan. Saya sendiri ada pertentangan gitu ya, pengen harus lebih lama, tapi kadang-kala saya cari alasan, nggak usah lama-lama lah, atau nanti mau pulang, mau berangkat kerja juga berdoa, atau nanti juga sambil dengar khotbahnya Pak Eras gitu kan, bisa sambil mandi, bisa sambil. Nah, itulah yang poin kedua yang saya maksudkan. Saya sendiri merasa ya kalau poin yang disampaikan Pak Rasman tadi ada peningkatan, malah saya sekarang dalam situasi itu. Jadi saya malah mempertentangkan, saya selalu mencari alasan gimana supaya hal utama yang tadi dilakukan perjumpaan dengan Tuhan itu, dengan Allah, ya saya malah cari alasan gitu, cari alasan. Mungkin nggak sengaja atau memang ada keinginan keinginan yang mempengaruhi lah gitu. Kayaknya nggak usah lama-lama lah, cukup nyanyi satu lagu, berdoa memuji, udah ya cukup 10 menit 15 menit gitu. Nah itu Pak, mungkin 2 hal tadi mau saya sharingkan. Kalau di lingkungan yang saya lihat malah makin banyak dengan situasi sekarang ini, ya lingkungan kita lah ya, lingkungan saya lah. Jadinya orang Kristen yang sesama Kristen ini malah kepahitan. Ya kedua, perjumpaan dengan Allah tadi, ya saya sangat merasakan itu tadi, ada pertentangan. Yang satu pengen naik, kalau kayak Pak Rasman kan enak tuh, makin maju. Kalau saya malah ada godaan gitu, ada pertentangan. Ya udahlah, 10 menit cukup. Kalau nanti sambil mandi bisa dengar beberapa Eras, mau berangkat juga berdoa. Itu kali Pak, mungkin yang sharing dan juga hal-hal yang perlu saya sampaikan Pak. Nah, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya saya tanggapi dulu soal doanya nggak usah lama-lama gitu ya. Saya kira kita masing-masing kita punya fase pertumbuhan yang pergumulan masing-masing gitu ya. Cuma saya mau cerita juga begini. Saya juga bukan orang yang tahan berjam-jam berdoa. Nggak juga gitu loh. Tetap, apalagi dulu ya, saya ingat tuh dulu waktu masih tinggal di Bekasi, saya berangkat kerja tuh jam 5 seperempat. Jam 5:15. Itu jalannya masih gelap. Boro-boro mau berdoa gitu. Ya doa cuma doa biasa aja, seperti kayak doa mau makan gitu, nggak nyampe 1 menit jangan-jangan itu. Atau mungkin 2-3 menit lah gitu. Doa isinya cuma bersyukur, Tuhan berikan kesehatan, hari ini saya mau bekerja lagi. Udah, amin aja. Tapi
seiring dengan pertumbuhan kerohanian, saya merasa bahwa dengan begitu tuh kurang gitu loh. Jadi ada semacam kehausan yang bertumbuh, makin lama makin haus gitu. Aduh, kayaknya kurang ya, kayaknya kurang ya. Apalagi sekarang ini lebih digalakkan lagi sama Pak Eras ya, sejak beberapa tahun terakhir jemaat harus berdoa minimal 30 menit gitu. Jadi kalau misalnya saya kurang dari 30 menit itu kayak ada semacam sesuatu yang kurang, yang hilang gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau dalam kondisi senyap tadi ya, saya pinjam istilah senyap yang sering kali Pak Eras bilang, ya sudah, kalau tidak merasakan kehadiran Tuhan, ya diem aja sambil menanti gitu, sambil menunggu. Kan sama seperti misalnya saya mau ketemu katakanlah pejabat gitu ya, ketua DPR lah begitu ya, kan tidak bisa langsung ketemu, jangan-jangan disuruh nunggu gitu, bisa berjam-jam, jangan-jangan udah nunggu berjam-jam ditolak juga, hari ini Bapak sibuk, nanti aja datang lagi. Waduh, kan bisa aja begitu kan. Ini kalau kita mau ketemu pejabat aja bisa begitu, apalagi mau ketemu Allah yang Maha Tinggi, pasti tidak mudah gitu. Tidak mudah itu dalam arti ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Salah satunya ya, apakah kita ini layak, apakah kita ini mempersiapkan diri dengan benar gitu loh. Kalau pikiran kita lagi kalut, susah juga, sama, saya juga begitu. Banyak urusan di kantor, nggak tenang, pikiran kita nggak teduh gitu ya, gundah gulana begitu ya istilahnya ya. Itu nggak bisa juga dapetin hadirat Tuhan, nggak dapet juga. Tapi di saat-saat, kalau pengalaman saya di saat-saat seperti itu ya saya tetap diam, artinya tidak buru-buru beranjak gitu loh. Yang 30 menit disarankan itu saya penuhi dulu gitu, walaupun sih aduh kok rasanya susah bener ya gitu, kok Tuhan tuh seperti senyap bener gitu, nggak bisa ditemui gitu. Nah itu melewati pergumulan, lewat itu tuh pasti setiap kita pasti mengalami. Kalau bergumul ya, kalau tidak bergumul ya sudah cuek, bodoh amat lah, ketemu Tuhan mau enggak, apa urusannya begitu. Waduh, kalau kayak gitu lebih berbahaya lagi. Tapi kalau kita masih memiliki kerinduan ingin ketemu tapi belum bisa ketemu, ya sudah, ditekunin dulu gitu. Mungkin saja Tuhan sedang menguji kita ya, menguji kita ini tekun nggak nih. Kalau nggak tekun, wah besok udah nggak mau doa lagi. Nah itu sih pengalaman saya begitu Pak Agus. Jadi ya masing-masing kita punya pergumulan lah ya. Oke, mungkin bapak-bapak yang lain atau Ibu Sarah atau Ibu Mazda mau menambahkan, silakan. Kalau saya sebenarnya juga bukan tipe orang yang jujur bisa terlalu lama dalam melakukan sesuatu. Tapi apalagi itu sebelum tahun-tahun kapan ya, memang sudah terbiasa dari sejak bertobat, berdoa gitu ya, saat teduh. Tapi kan nggak peduli itu. Maksudnya nggak terlalu peduli apakah itu Tuhan hadir ya, pokoknya doa, menyanyi gitu-gitulah kan. Tapi begitu beberapa tahun belakangan ini kan begitu kita mendengar suara kebenaran gencar gitu kan, ada hal-hal yang kita tangkap yang membuat kita ya harus lebih serius kan. Jadi memang betul yang dibilang menjumpai Tuhan itu ternyata ya tidak mudah gitu. Tapi bukan suatu hal yang tahil juga kan. Yang saya alami juga begitu. Ya saya entah kenapa saya udah akhir-akhir ini udah banyak diam. Artinya diam itu pengen dengar Tuhan tuh ngomong apa. Terus kalau saya menyanyi juga kadang-kadang agak jarang. Mungkin saya menyanyi dalam hati, tapi saya pikir ini benar nggak nih ya, saya persembahan saya sama Tuhan gitu ya. Ya memang yang dibilang Pak Eros ya, kita harus melatih diri. Nah, aku sedang dengan kata berlatih itu, karena kan di dalam firman Tuhan di Timotius atau di mana itu ya, ibadah itu seperti berlatih gitu kan. Kita juga latihan jasmani seperti olahraga.
gitu kan. Nah, kita latihan jasmani. Nah, ini latihan rohani gitu. Jadi saya di akhir-akhir ini memang harus mengingatkan saya, ayo gitu, jangan menunda gitu. Saatnya berdoa gitu kan. Nah, di pagi hari itu ya memang membiasakan diri. Kalau bisa Tuhan, saya kepengen lagi bukan di pagi hari aja, entah di siang hari atau di malam hari gitu kan. Memang dua hal yang berbeda antara mengetahui tentang Allah dan berjumpa dengan Allah. Ya sepanjang tahun-tahun mengenal tahun-tahun kekristenan saya, entah itu itu Tuhan atau bukan, saya kadang-kadang mengalami suatu ini bukan saat berdoa, tapi saat ya yang enggak ini aja gitu, seperti ada perkataan gitu ya kan. Kadang-kadang menguji ini Tuhan apa bukan ya gitu ya. Tapi ya memang saya damai sejahtera gitu. Misalkan saya ada bertanya sesuatu gitu, tiba-tiba tuh kayak perkataan itu kayak kalau bahasa gaulnya rada jutek gitu. Ya kamu begini apa begini gitu. Seperti seolah-olah tuh begitu ya. Ya kamu pilih ini atau pilih A atau B gitu. Oh iya, jadi saya jadi mudeng gitu. Jadi ngerti ini kayak bukan suara, maksudnya seperti saya mendapatkan sesuatu gitu. Ya itu perjuangan saya sampai hari ini memang dalam doa itu berjuang mengenal Tuhan, apalagi di hari-hari belakangan ini kan kita selalu diingatkan Tuhan tuh maha hadir katanya kan, bawa ruang doamu kemana aja. Nah itu sedang saya berlatih. Jadi waktu saya belum amin atau enggak, Tuhan ajar saya membawa ruang doa saya kemana aja gitu. Jadi saya belajar tuh di mana-mana itu Tuhan hadir, maha hadir. Jadi yang mengingatkan kita sebagai alarm supaya kita itu mengingat bahwa setiap saat kan ada Tuhan ya. Jadi bukan hanya di gereja gitu ya secara liturgis. Ya walaupun itu dalam latihan itu kadang-kadang lupa gitu saat ngomel atau apa. Oh iya Tuhan kadang-kadang ingat juga. Itu sih yang saya alami pada waktu. Oke. Terima kasih ya sharingnya. Ya memang menghayati kehadiran Tuhan di mana-mana itu juga tidak mudah sih. Harus dilatih benar. Itu kalau nggak latihan, kita ini udah terbiasa hidup tanpa Tuhan gitu. Menganggap Tuhan itu tidak ada gitu. Itu masalahnya. Jadi harus dilatih. Oh iya ada Tuhan. Oh iya nggak boleh ngomong sembarangan. Oh iya nggak boleh melukai hati Tuhan. Begitu. Semua perkara yang kita hadapi itu adalah kita berurusan sama Tuhan. Fitnah orang, kita bukan berurusan sama orang yang memfitnah kita, bukan. Kita berurusan sama Tuhan. Tuhan mau membentuk kita, itu masalahnya gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak kepikir sampai situ sih. Karena sudah terlalu duniawi kitanya. Jadi rusak pikiran kita. Oke, terima kasih ya untuk sharingnya. Saya mau menyapa Bung Olive dulu nih. Bung Olive, apa kabar? David, maaf terlambat. Enggak apa-apa. Apa kabar? Sehat-sehat kah? Puji Tuhan sehat. Itu Ika ada? Oke. Selamat malam. Bung Olive, ada yang mau disampaikan? Silakan untuk sementara nggak dulu deh. Oh, nggak dulu. Tapi bisa mengikuti ya Ya. Kita terus tiap hari berlatih bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Itu yang bisa mengubah karakter kita ya. Oke. Begitu ya. Baik, ada Bapak Ibu yang menyampaikan menambahkan sharing kita malam hari ini sebelum kita tutup. Mungkin closing statement mungkin Pak Jen menambahkan Pak. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak. Cukup lengkap kayaknya ini yang disampaikan kawan-kawan ya. Oh, oke. Ya, jadi saya kira dari saya cukup aja Pak. Makasih Pak. Oke. Baik. Saya kira kita sudah lumayan 1 jam lebih. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini.
Kita nanti ketemu lagi minggu depan dengan doa malam. Nanti diatur ini ya oleh Bu Erni ya. Oke, mari kita akhiri PA kita dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Terima kasih untuk pertemuan kami. Kami belajar bagaimana menghidupi Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karena itulah yang mengubah kami, karakter kami, Tuhan. Semakin kami disempurnakan, memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Bimbing kami terus, Roh Kudus, hingga kami bisa sempurna, seperti yang Allah Bapa kehendaki. Terpuji namamu Tuhan, berkati kami masing-masing. Dan malam hari ini kami juga berdoa khusus Tuhan, mendoakan untuk Ibu Kori, untuk Bung Scott, untuk Linda, untuk Ibu Yohana, untuk Ruth, untuk Kehil, Sachi, dan Saka Tuhan. Satu keluarga ini sedang menderita terpapar virus corona, Tuhan. Walaupun tidak semuanya bergejala, tapi kami mohon Tuhan turut campur tangan, biar lewat peristiwa ini keluarga ini boleh lebih mengenal Tuhan, imannya boleh dibangkitkan, percayanya kepada Tuhan boleh dikuatkan. Biarlah lewat peristiwa ini mereka semua boleh belajar mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tuhan, kami mohonkan anugerah kesembuhan ilahi boleh menjamah seluruh isi rumah ini, Tuhan, yang terkena COVID ini, Tuhan. Biar mereka boleh merasakan jamahan kasih-Mu, jamahan kuasa-Mu, Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali sembuh dan mereka boleh berbakti kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami serahkan doa kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa, selamat malam semua. Shalom, sampai jumpa. Salam semuanya. Shalom. Halo. Sehat-sehat. God bless. Sekali putih.